sesuai dengan judulnya yang sangat singkat ini, um, banyak hal yang saya syukuri di angka tersebut. Ada berbagai macam perubahan sampai angka tersebut saya sampai di sana. Dan satu hal lagi, saya akan bawa sesuatu. Nah, hal tersebut apa? Ini, kelihatan nggak? Iya. Jadi ini adalah kue yang disurprisein sama teman-teman kantor. Sepanjang hidup saya belum pernah diberikan surprise. Bukan karena saya pengen banget disurprisein, tapi apa ya? Saya termasuk orang yang merasa apa ya? Merasa ganjil ya, merasa kayak tidak terbiasa dengan perayaan ulang tahun. Karena dari sejak kecil memang saya jarang banget ngerayain ulang tahun secara kayak beli kue gitu ya, secara bikin acara besar-besaran, makan-makan dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini saya taruh dulu ya, takutnya dia mencair. Oke, sebenarnya di angka ini saya hanya ingin mendokumentasikan untuk setiap perjalanan dalam tahun per tahun gitu ya. Nah, di angka 31 ini ada banyak sekali perubahan secara pribadi. Pertama, emosi tidak terlalu berapi-api dan tidak terlalu menggebu-gebu dan tidak suka provokatif gitu ya, maksudnya ketika ada sesuatu hal terjadi itu ngerasa kayak langsung reaktif, langsung emosi gitu ya. Nah, ya syukurnya alhamdulillah nggak kayak gitu lagi. Terus di umur ini juga dari segi keluarga tentu alhamdulillah udah berjalan hampir berapa tahun ya saya berkeluarga ya, hampir masuk ke 4 tahun gitu ya, 4 tahun pernikahan. Banyak hal yang sudah terjadi ya, nggak terasa 4 tahun. Ujian-ujian pernikahan itu memang ada dan cukup apa ya, cukup penuh surprise sebenarnya di pernikahan ini. Kemudian kalau dari segi keuangan alhamdulillah cukup untuk punya tabungan, untuk punya dana darurat, untuk punya beberapa pegangan gitu ya. Walaupun masih ngontrak, belum punya rumah, belum punya kendaraan roda 4 juga gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa karena itu bukan sebuah hal yang harus kita punya ya. Walaupun ya someday kita akan sampai di titik sana insya Allah. Untuk pencapaian dalam hidup apa ya? Saya juga bingung kalau ditanya pencapaian dalam hidup seperti apa, itu saya juga bingung karena saya nggak tahu saya punya pencapaian hidup apa. Belum tahu, belum nemu. uh, Ya kayak orang reguler biasa menjalankan kehidupan pekerja 9 to 5, pulang bersama istri, uh, weekend kumpul bersama keluarga, ya ini kurang lebih kayak gitu. uh, di angka ini juga mengajarkan bahwa sesuatu itu harus kita raih gitu. Sesuatu itu nggak ada yang instan. Sesuatu itu harus melalui proses untuk mendapatkan sebuah hal yang sustainable, untuk mendapatkan sebuah hal yang bisa kita banggakan, untuk sebuah hal yang ingin kita raih, meskipun depannya ini kita nggak tahu nih, kita nggak tahu ini it works atau enggak, apakah inikah jalannya, apakah ini jalan ninja saya gitu ya. Nah itu kita nggak tahu. Salah satu contohnya adalah saya adalah seorang pekerja misalnya pengen side hustle. Nah side hustle ini kadang kan sesuai dengan passion atau tidak gitu. Nah ketika kita mencari side hustle tersebut,
atau kita pengen banget mendalami suatu hal, nah kadang kita nggak yakin apakah hal ini akan bermanfaat untuk kita gitu. Apakah hal ini tuh akan menjadi side hustle yang bisa saya andalkan di kemudian hari. Nah itu kita nggak tahu. Terus apakah pekerjaan ini akan selamanya saya lakukan gitu ya, pekerjaan utama ya. Apakah saya lakukan? Saya juga nggak tahu. Apakah saya berani untuk resign? Saya juga nggak tahu. Jadi terlalu banyak hal yang kita tidak ketahui, teman-teman. Yang coba kita fokuskan adalah kita mengatur apa yang ada di ranah kita, apa yang ada di dalam kemampuan kita. Kayak misalnya hari ini, wah terlalu banyak sekali hal yang harus dilakukan karena ini adalah H-3 Lebaran nih, tanggal 37. Nggak kelihatan ya? Tanggal 3 tuh. Tanggal 37, Bang. Tanggal 27. Jadi H-3, H-3, H-4. Wah, itu banyak sekali hal. Di sisi lain khawatir hal yang ingin kita lakukan ini nggak capek, ada maintenance rumah orang tua, maintenance rumah sendiri, kemudian ibadah juga, ketemu sama teman-teman juga. Jadi susun prioritas di akhir-akhir ini biar nggak terlalu pusing ya. Terus ada satu hal yang saya coba develop untuk saya diri sendiri saya pribadi ya, adalah bagaimana membangun habit atau membangun sebuah disiplin gitu ya. Saya yakin untuk semua skill atau semua keinginan kita menguasai sesuatu itu bisa kita wujudkan kalau kita punya pemahaman tentang habit, tentang skill, tentang disiplin gitu ya. Sejauh ini saya masih saya masih menitik fokuskan kepada disiplin ya. Kayak misalnya membuat konten disiplin aja, membaca buku disiplin aja, nggak harus kayak membaca buku harus berapa buku per minggu, membuat konten harus membuat editing yang wow banget gitu ya. Nah itu yang saya coba develop dan alhamdulillah saya udah ngerasain gimana rasanya itu konsisten. Rasanya konsisten itu menyenangkan sekali. Kenapa menyenangkan? Kita kayak mes sama diri kita sendiri gitu. Oh, ternyata kita bisa sekonsisten itu. Atau kita bisa melakukan video kayak gini selama sebulan misalnya. Sebulan itu kita nggak miss, misalnya seminggu 2 kali posting atau bahkan 1 hari 1 kali posting. Dan tentang habit, dan ini untuk semua hal, semua sisi dalam kehidupan kita. Misalnya dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pencapaian. Nah, semangat, passion, disiplin itu naik turun. Nah, mirip sama dengan iman gitu ya. Kepercayaan kita, kecondongan diri kita pada hal-hal baik itu naik turun. Jadi ketika kita nggak konsisten nih, misalnya aduh malas banget ngedit, aduh malas banget record, aduh malas banget bikin postingan Instagram misalnya. Nah itu dia bakal turun tuh, kita bakal ngerasain hal tersebut. Nah untuk maintenance konsisten itu kita harus paham bahwa semangat itu naik turun. Kalau kita mempercayai bahwa disiplin konsisten itu bakal sesuatu yang kayak wah naik atau dia konsisten, wah itu berat ketika dia bakal jatuh, kita akan kecewa dengan diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau kita mindsetnya udah percaya bahwa hal tersebut itu naik turun, disiplin bisa naik turun, konsisten itu bisa naik turun, ya ketika turun kita reset lagi, kita rethinking lagi gitu, kita memahami oh kayaknya saya lagi malas nih, saya nggak mau ngikutin malas saya misalnya, saya pengen coba suasana baru misalnya, atau saya pengen bikin video yang saya suka misalnya, nah, itu nggak apa-apa. Dan perfeksionisme itu adalah salah satu pembunuh dari konsistensi sebenarnya. Kita kalau nunggu perfect, kita nunggu kita punya uang misalnya baru bisa bikin sesuatu, atau kita nunggu kita punya gear bagus dulu baru bisa bikin sesuatu, atau kita pengen alat yang mahal dulu baru bisa bikin sesuatu. Nah,
eh, apa ya, pengalamanku sih itu adalah hal yang wasting time, karena setiap dari kita itu adalah sesuatu yang unik gitu ya. Ketika kita memiliki gear yang bagus atau gear yang biasa, nah itu tergantung dari kamu itu siapa, apa yang kamu lakukan, menarik atau tidak, itu kembali dari diri kita, bukan dari alatnya, bukan dari gearnya, bukan dari harganya, itu semuanya adalah dari diri kita gitu ya. Um, udah udah sampai di tahap seperti itu gitu ya. So di angka 31 ini mudah-mudahan Allah berkahi diri saya dan keluarga, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di angka-angka selanjutnya, dan Allah memberkahi setiap angka-angka yang saya lalui. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Catch you on the next one. Bye-bye. Dah.